Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan masuk Bintara Polri. Jadi khusus kalian untuk adik-adik yang ingin mencoba menjadi polisi atau menjadi bintara polisi, maka soal ini sangat cocok untuk kalian pelajari untuk persiapan akademiknya ya, sekaligus persiapan untuk tes psikologi bagian kecerdasan. Oke, nah eh, di soal pertama ini ya, ini topiknya adalah perbandingan yang sudah dimodifikasi. Jadi tidak berlama lagi langsung kita bahas ya. Oke, jadi soal nomor satu ini begini. Perbandingan uang Edo dan Sari adalah 3:2. Jika jumlah uang mereka adalah 750.000, maka selisih uang Edo dan Sari adalah berapa? Jadi pertama, kalau misalkan ada dua variabel yang diketahui ya, ada dua perbandingan variabel yang dikasih tahu, dan kita sudah mendapatkan eh, perbandingan ataupun angka perbandingannya. Misalkan 3:2, kita sebut aja X banding Y ya. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu adalah si variabel A, atau kita anggap aja jumlah A, maka nanti ini bisa kamu tuliskan X per X tambah Y ya, dikali dengan total kedua benda. Kemudian kalau ingin mencari jumlah B, maka nanti variabel Y per X tambah Y kamu buat dikali dengan total kedua variabel A. A dan B gitu. Jadi kebetulan di sini total A dan B, A tambah B itu disebut total, sudah diketahui. Nah, jadi kalau ingin mencari selisih keduanya, maka nanti harus kamu cari dulu nilai si A dan si B kan gitu. Tapi nanti ada di sini cara cepatnya, itu sangat gampang, jadi tetap fokus ya. Jadi pertama, kita anggap misalkan si Edo itu adalah jumlah uang Edo itu adalah A, jumlah uang Sari adalah B. Ya, perbandingan mereka adalah si Edo itu 3 ya, si Sari itu adalah 2 gitu. Jadi nanti kalau ingin mencari jumlah si Edo, anggap aja misalkan si A, maka nanti kamu ambil aja nih. Jumlah A sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali dengan total ya. Totalnya berapa nih? 750.000 gitu. Jadi nanti ini bisa kita buat 3 per 5 ya. Dikali dengan 750.000 gitu. Ya, nah ini kurang nolnya. Kemudian, ini kan 75 nih. 75 ini bisa kamu eliminasi dengan si 5 ya. Jadi akhirnya kita peroleh 15 gitu. Jadi 3 kali 15 berapa? 45 ya. 45. Jadi nanti sisa nolnya berapa nih? Yang belum kita eliminasi ya, 4 ya. Jadi kita peroleh dia 450.000. Jadi uang si Edo itu adalah 450.000. Nah, bagaimana dengan uang si Sari ya? Nah, artinya kita sedang mencari jumlah D gitu. Jadi nanti kalau mencari jumlah D, buat saja kebetulan di sini pembanding uang si Sari itu adalah berapa? 2 ya. Jadi ini 2 per 3 tambah 2 dikali dengan totalnya ya. Totalnya berapa? 750.000 gitu. Nah, ini dia. Jadi nanti 2 per 5 dikali dengan 750.000 gitu. Nah, ini kamu coretkan aja yang ini. Set, set. Akhirnya kita peroleh 15. Jadi 2 kali 15 itu adalah 30. Tadi angka nolnya yang belum kita eliminasi itu adalah 4. Jadi tambahkan aja nih. Jadi ini 300.000. Jadi kalau ingin mencari selisih uang mereka, maka nanti 450.000 dikurang 300.000 gitu. Jadi hasilnya adalah 150.000 gitu. Inilah jawabnya. Nah, bagaimana dengan cara cepatnya? Cara cepatnya, kalau ingin mencari selisih, tetapi dikasih tahu jumlahnya, langsung aja gini, Bu. X dikurang Y per X tambah Y dikali dengan totalnya gitu. Nah, maksud harga mutlak ini bagaimana? Seandainya misalkan dapatmu X dikurang Y,
X dikurang Y itu adalah negatif 3 misalkan. Jadi nanti negatif 3 ini mutlakkan. Jadi kalau kita mutlakkan dia jadi positif 3 gitu. Itu pemisalannya. Ya, ini berandai-andainya. Jadi kalau dapat misalkan X dikurang Y negatif, positifkan saja gitu ya. Oke, langsung saja nih. Pembandingnya mana ini? Coba lihat. Si Edo dan si Sari itu adalah 3 dengan 2 ya. Jadi nanti anggap si X itu 3, si Y-nya 2. Kemudian 3 tambah 2 dikali dengan totalnya berapa nih? 750.000 gitu. Nah, jadi ini 1/5 ya. Nah, ini seharusnya kan ada harga mutlak nih. Ya kan? Karena positif ya tetap positif gitu. Ya. Oke. Nah, jadi nanti langsung aja coretkan. Ini habis ya. Harga mutlak satu ya satu ya kan. Nah, jadi nanti ini habis satu per satu ini satu kan. Ini 15. Jadi tadi ada 4 nol yang belum kita eliminasi ya udah. Ini jadi 150.000. Jadi hasilnya adalah 150.000. Selisih ke uang mereka berdua gitu. Jadi sama aja sebenarnya menggunakan cara cepat, tapi cara seperti ini kita akan lebih paham lagi cara mencari selisih ataupun seterusnya. Ini kapan kita gunakan cara cepat? Ketika ini udah paham. Jadi kalau udah paham bagian ini, kamu bisa gunakan cara cepatnya gitu. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi nih nomor 2 ya. Jadi kalau nomor 2 ini soalnya adalah perbandingan senilai. Maksudnya perbandingan senilai gimana sih? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan di mana eh, kalau misalkan ada variabel A nilainya naik, maka nanti variabel B juga naik gitu. Jadi ada dua variabel saling berkaitan. Jadi kalau semakin tinggi nilai A, si B juga tinggi gitu. Misalnya digunakan untuk apa nih? Untuk misalkan eh, waktu nih ya, waktu nih. Nah, semakin lama kita gunakan waktunya, maka hasil-hasil produksinya gimana? Pasti semakin banyak ya. Jadi artinya semakin lama kita bekerja, maka hasil produksinya juga makin banyak gitu. Nah, itulah salah satunya. Atau gini misalkan waktu dengan jarak. Nah, jadi nanti semakin lama kita berjalan, maka jarak yang kita tempuh semakin tinggi gitu. Jadi nanti ini bisa kita buat dalam susunan seperti ini. Atau nanti ini sebaliknya kamu tukar boleh. Jadi ini pertama, semakin banyak produksi, maka nanti waktu yang kita butuhkan semakin lama. Nah, boleh. Biasanya waktu itu adalah di belakang gitu ya. Jadi misalkan gini, semakin banyak hasil produksi kita, maka waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi itu semakin banyak. Ini juga gitu. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka nanti waktunya makin lama gitu. Jadi ini bisa kamu buat dalam ilustrasi seperti ini. A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, bisa aja nanti A misalkan waktu atau B jarak gitu ya. Jadi dia saling mempengaruhi gitu. Jadi coba kita lihat soal di bawah ini. Misalkan gini, dalam 4 jam sebuah mesin dapat mencetak 500 buku. Jadi gini, semakin banyak waktunya, maka mesin akan memproduksi semakin banyak buku ya. Jadi ini perbandingan senilai. Misalkan waktu itu kamu anggap misalkan A, boleh. Kemudian buku itu, jumlah buku kamu anggap misalkan eh, B, boleh. Nah, terus di sini katanya ada waktu yang kedua nih. Maka dalam 6 jam mesin tersebut mencetak berapa? Jadi kalau ini misalkan kita buat waktu pertama, maka ini buat A1 gitu. Kalau ini misalkan jumlah buku pertama, maka ini B1. Terus ini waktu kedua kan, anggap aja A2 gitu. Terus yang ditanya adalah mesin tersebut mencetak berapa berapa buku, ya kan? Artinya yang ditanya jumlah buku yang kedua gitu. Jadi nanti perbandingannya seperti ini gitu ya. Jadi waktu pertama itu adalah 4 jam
Terus jumlah yang dihasilkan berapa berapa banyak jumlah yang dihasilkan atau diproduksi mesin? 500 buku ya. 500 buku. Kemudian waktu kedua itu diberikan katanya berapa? Kalau 6 jam berapa gitu ya kan? Nah, jadi 6 jam. Yang ditanya adalah jumlah yang dihasilkan, produksi yang kedua gitu. Jadi tinggal memasukkan nilainya ini saja, kamu akan memperoleh hasilnya. Jadi A1 banding A2 sama dengan D1 banding D2. Kita peroleh 4 per 6 sama dengan 500 per D1. Ya, oke. Nah, caranya nanti bagian ini bisa kamu eliminasi yang ini. Ya, oke. Jadi sama-sama bagi dua ya. Bagi dua, 4 bagi dua, 2. 6 bagi 2, 3 ya. Jadi kita peroleh 2 per 3 sama dengan 500 per B1. Nah, ini kita kali silang nih. 2 kali B1 ya. 2 B1 sama dengan berapa? 3 kali 500 berarti 1.500 ya. Atau kita buat aja deh alurnya. Nah, ini nanti 2B1 sama dengan 1.500. Jadi kalau ingin mencari B1, maka 1.500 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 700, 7, berapa nih? 750 ya? Bukan 7.500 gitu. Jadi inilah jawabnya. Ini B1 atau B2? Seharusnya B2 gitu ya. Nah, ini B2 nih. Kenapa muncul B1 ya kan? Nah, ini B2 ya. Oke, kita buat D2. Ini D2. Oke, bisa ya? Nah, jadi jangan bingung nih. Nah, ini D2 ya. Oke, good. Jadi, jumlah buku yang diproduksi setelah bekerja atau setelah bekerja lah selama 6 jam mesinnya, maka akan diproduksi 750 buku gitu. Nah, inilah dia. Jadi ini namanya perbandingan senilai ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai maksudnya gimana sih? Kalau misalkan ada variabel A dan ada variabel B, kalau misalkan nilainya ini makin tinggi, maka ini makin rendah. Maksudnya gimana? Contoh kan begini, ketika melakukan suatu pekerjaan, nah atau mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, coba perhatikan. Misalkan jumlah pekerja makin banyak, maka gimana dengan waktunya? Waktu penyelesaiannya gitu. Waktu selesai. Semakin cepat kan? Artinya waktunya makin sedikit atau makin kecil gitu. Jadi kalau misalkan jumlah pekerja kita buat A, maka waktu kita buat B. Jadi kalau ada dua jenis jumlah pekerjanya bagaimana? Inilah kita masukkan ke dalam sistem perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti berbalik nilai itu maksudnya gimana sih? Berbalik nilai itu istilahnya gini. A semakin tinggi A, maka B semakin turun. Artinya kan dia 1/B gitu. Jadi kalau ini A1, ini B1. Jadi kalau ada dua jumlah pekerjanya, jadi kamu bisa tuliskan nih. A1 banding A2 sama dengan, nah ini aja balik. D2 per D1. Seharusnya kan kalau perbandingan senilai kan D1 per D2 ya. Jadi karena dia berbalik, ini balikkan aja bagian sini. D2 per D1 gitu. Ya, oke. Jadi coba kita lihat nih. Ini katanya 8 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 18 hari. Nah, anggap misalkan bahwa A itu pekerja. Oke. Terus B itu adalah lama penyelesaiannya atau hari boleh. Karena ada dua jenis pekerjanya, yaitu 8 pekerja dan 6 pekerja, maka yang pertama dapat kamu buat A1, 8 pekerja. Terus yang kedua A2 ya, nah, 6 pekerja. Terus ini kan kita buat hari ya, atau waktu lah ya. Jadi nanti ini kalau dia 8 itu harinya adalah 18 hari ya.
Kalau 8 pekerja dia 18 hari, berarti D1-nya 18. Nah, pertanyaannya gini, kalau dia A2-nya 6, D2-nya berapa gitu. Waktu penyelesaian kedua berapa gitu. Jadi ini kita bandingkan terbalik aja, langsung aja buat ini. A1-nya 8 per 6 sama dengan, nah ini harus kebalik ya. D1-nya di bawah, jadi ini 18, ini berapa nih? D2. Nah, untuk matematika, kamu bisa selesaikan yang di bawah ini dengan ini. Jadi, ini dengan ini boleh kita eliminasi. Sama-sama bagi 6, berapa? 1 ya. Ini berapa? 3 gitu. Jadi, 8 per 1 sama dengan D2 per 8. Sorry. D2 per 3 gitu. Jadi, hasilnya adalah, karena kamu mencari D2, maka kali silang dulu. 1 dengan D2 ya. 1 kali D2, ya tetap D2 kan gitu. 8 kali 3 atau 3 kali 8 sama aja sebenarnya. 8 kali 3 sama dengan 24 hari lah yang dibutuhkan kalau jumlah pekerjanya hanya 6 orang gitu atau 6 pekerja. Jadi jawabannya adalah 24 gitu. Jadi sangat gampang ya. Oke, inilah soal perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat nih soal tentang kecepatan jarak dan waktu. Jadi kalau untuk kecepatan jarak dan waktu, ini sebenarnya sangat gampang ya. Jadi nanti kalau menentukan kecepatan atau V lah, ya kan? Nah, biasanya singkatnya kita buat aja K, boleh ya? Atau K, itu nanti sama aja dengan apa? Jarak atau J dibagi dengan waktu gitu. Waktu itu W. Jadi nanti kamu bisa singkat kecepatan itu adalah KC per W gitu. Boleh gitu ya. Nah, tapi kalau kamu masukkan dalam sistem segitiga seperti ini, eh, supaya kamu cepat hafal, boleh saja. Ini nanti kamu buat misalkan kalau mencari jarak itu sama dengan apa? Eh, Kecepatan kali waktu gitu. Jadi nanti kalau ingin mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Tapi kalau ingin mencari apa? Mencari jarak, ini langsung aja kalikan kecepatan kali waktu ya. Tapi kalau ingin mencari waktu, maka eh, si jarak dibagi dengan kecepatan. Gitu dia. Ya, sistemnya. Jadi ini bisa kita bagi dia jadi seperti ini. Kalau ingin mencari jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau ingin mencari waktu, kamu hanya pindahkan aja kecepatannya ke sini, ke posisi waktu semula. Jadi dibagi gitu, ya. Oke. Jadi nanti biasanya kalau jarak itu satuannya apa? Kalau jarak pasti satuannya nanti kalau nggak meter ya pasti kilometer. Tapi kalau nanti waktu, kalau nggak second, dia nanti pasti jam ya. Oke. Kalau kecepatan, ya jelas dia nanti diperoleh dari eh, jarak dan waktu sendiri. Bisa meter per second, bisa apa? Kilometer per jam. Gitu, ya. Oke, kita lanjut nih. Jadi di soal katanya begini. Sebuah mobil menempuh jarak berapa? Jaraknya berapa nih? Artinya diketahui jaraknya itu atau kita buat aja J ya. J-nya itu adalah 225 km. Kemudian waktunya berapa? Waktunya 3 jam. Jadi kalau ditanya misalkan kecepatan, kamu langsung aja bagikan jarak dibagi dengan waktu gitu. Jadi sangat gampang ya. Oke, jadi tinggal masukkan aja angkanya. Berapa nih? Ayo kita masukkan. 225 per berapa nih? Per 3 ya. 3 jam ya. Oke, membagi ini gimana? Sebenarnya sangat gampang. Ini kan sama aja dengan 210 tambah 15 kan? Boleh kan? Kemudian dibagi 3. Hasilnya nanti, atau pakai ini pun langsung boleh. 225 bagi 3 boleh. Tapi ini lebih cepat ya. Ini kan bisa kita bagi 2, jadi 210 tambah berapa nih?
tambah 15 kan sama aja 225. Jadi nanti bisa kita pecah biar gampang ya. Jadi nanti 210 bagi 3 berapa? Ya pasti 70 ya. Terus berapa lagi nih? Kalau 15 bagi 3 ya 5 kan. Akhirnya kita peroleh 75 apa? Kilometer per jam. Jadi inilah jawabannya. Ya, jadi sangat gampang. Oke? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, ini berhubungan dengan kecepatan dan waktu tempuh nih. Nah, sekarang yang ditanya apa? Jarak dua kota adalah 150 km jika sepeda motor melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Waktu tempuhnya adalah berapa? Kan gitu. Nah, jadi ini sangat gampang sekali sebenarnya. Oke, jadi ketika ditanya waktu tempuh, kamu hanya lihat aja. Nah, ini kita copy boleh ya. Jadi materinya sudah kita pelajari barusan. Nah, kita hanya tinggal apa nih? Tinggal eh, menggunakan rumus ini aja gitu. Jadi coba lihat ya. Jarak dua kota adalah 150 km jika sepeda motor melaju. Jadi diketahui awalnya itu adalah jaraknya berapa? 150 km. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 50 km per jam. Pertanyaannya adalah berapa sih waktunya gitu. Iya kan? Jadi nanti waktunya itu sama dengan jarak dibagi apa? Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, ya. Jadi nanti jaraknya berapa? 150 km dibagi dengan berapa? 50 km per jam. Jadi kalau satuannya udah sama, ya kamu langsung bagikan saja. Berapa nih? Langsung aja ya, 150 bagi 53 ya. Ini coretkan aja, 15 bagi 3 itu adalah ya 3 jam. Jadi jawabannya adalah 3 jam. Jadi sangat gampang. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut lagi nih ke soal nomor 6. Oke, bagaimana dengan diskon ataupun potongan harga? Jadi misalkan eh, kalau untuk harga ini atau diskon ini sebenarnya sangat gampang. Jadi coba kita baca ya. Harga sebuah jaket adalah 320.000. Jika diberikan diskon 20%, maka harga diskon tersebut berapa? Jadi, kalau ingin mencari harga setelah diskon, setelah diskon atau harga final, harga apa? Final, kamu hanya perlu buat aja seperti ini. Satu dikurang dengan persen diskon. Nah, dikali dengan harga apa? Harga barang. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti ini aja kamu buat. Nah, jadi kalau ingin mencari harga final, langsung aja. Satu eh, dikurang persen diskon dikali dengan harga barang. Gitu. Nah, ini dia. Ya. Jadi nanti kalau ingin mencari harga final, gini aja. Tapi kalau ingin mencari harga diskon, kalau kamu ingin mencari harga diskon, persen diskonnya harus kamu kalikan dengan apa? Harus kamu kalikan dengan harga barang. Supaya kita tahu berapa potongannya, kan gitu. Nah, kebetulan kan di soal kita dia langsung ditanya apa? Harga final ya. Maka harga setelah diskon berapa? Jadi ini sangat gampang. Jadi langsung aja kamu masukkan. Jadi harga finalnya itu adalah atau HF lah kita buat ya. Harga final itu nanti satu dikurang 20%. Nah, ya, dikali dengan apa? Harga barang. Harga barangnya berapa? 320.000 gitu. Nah, jadi 20% itu kan sama aja dengan 0,2 kan? Nah, jadi boleh kita buat seperti ini. Nah, gitu dia. Oke. Nah, jadi 1 dikurang 0,2, 0,8.
kali 320.000 gitu. Artinya gini, 0,8 ini sama dengan 8/10 ya, kali 320.000. Nah, kamu eliminasikan aja satu nolnya, akhirnya kita peroleh 8 kali berapa nih? 32.000 ya. Nah, jadi 8 kali 32 berapa? Jadi 32 kali 8 itu sebenarnya sangat gampang. Jadi 30 tambah 2 kali 8 saja ya. Artinya 240 ditambah 16 nih. 256 ya. Nah, jadi 256 di hasilnya kita peroleh lah 256.000 gitu. Nah, inilah hasil untuk memperoleh harga final sebuah apa? Sebuah harga barang gitu setelah didiskon. Jadi sangat gampang ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas eh, yaitu diskon bertingkat bagaimana ya. Oke, jadi nanti diskon bertingkat ini artinya harga barang itu dua kali diskon. Jadi kalau dia dua kali diskon bagaimana? Sangat gampang. Jadi nanti kalau ingin mencari harga final, kalau dia dua kali diskon, langsung aja satu dikurang persen diskon pertama dikurang dengan kali ya, dikali dengan diskon yang kedua gitu. Kemudian dikali dengan harga, bukan dikali, sorry, kita ulangi lagi. Ini nanti harga final itu adalah satu dikurang diskon pertama dikali dengan satu dikurang diskon kedua dikali dengan harga harga apa? Harga barang gitu. Ya. Iya. Jadi nanti di soal ini katanya begini. Ini ada harga sebuah barang yaitu 600.000 diberi diskon 15%. Lalu diskon lagi 10% dari harga setelah diskon pertama. Maka harga akhirnya berapa? Jadi nanti ini kita buat aja satu ini diskon pertama ya. Ini diskon kedua ya. Jadi ini satu dikurang 15% dikali satu dikurang 10% dikali dengan harga barang berapa? 600.000. Nah, jadi ini sama aja dengan 1/15/100 ya. Dikali dengan 1/10/100 kan gitu. Dikali dengan 600.000 gitu ya. Jadi ini kalau kamu samakan penyebutnya boleh saja. Jadi ini 100/100 ya. Dikurang 15/100. Dikali berapa nih? Ini 100/100 dikurang 10/100 dikali dengan 600.000 gitu ya. Ini berapa nih? Pasti 85/100 ya. Ini berapa nih? Pasti 90/100 kali 600.000 gitu ya. Nah, ini kan ada 2 nol. Boleh kamu eliminasi 2 nolnya. Ini kebetulan nolnya adalah 3. Maka kita eliminasi 2. Terus ini 2 lagi. Ini juga kita eliminasi. Ya, oke. Nah, jadi nolnya sudah kita eliminasi 4. Jadi tinggal 60. Jadi 85 kali 90 kali 60. Yang kamu kalikan pertama adalah 85 kali 9 saja. 85 kali 9 ya. Jadi nanti 5 kali 9 berapa nih? 45 ya. 4. Kemudian 9 kali 8 itu 72. Berarti 76 ya. Oke, jadi kita peroleh di sini adalah 765. Kita tadi tinggalin 1 nol. Ini. Masukkan lagi. Kemudian dikali 60. Jadi nanti 765 dikali 6 ya. Kita tinggalin 2 nolnya. 6 kali 5, 33. 6 kali 6 berapa nih? 36 ya. Ini menjadi 39. Di sini 3. 6 kali 7 berapa? 42. Jadi ini 45 ya. Oke. Jadi kita masukkan 4, 5, 90. Berapa nolnya sisanya tadi? 2 ya. Nah ini dia. Jadi 450
59.000 lah yang harus kita bayar setelah diskon 2 kali gitu. Jadi inilah harga finalnya. Oke, bisa ya? Oke. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang video part 2, kita akan bahas tentang eh, bunga tabungan, kemudian harga, bukan harga ya, tetapi tabungan akhirnya berapa, kemudian eh, bagaimana sih aplikasi dari kecepatan ini, ya, kecepatan. Maksudnya kecepatan itu seperti kalau misalkan satu mesin dapat menyelesaikan pekerjaan sekian dan mesin yang lain mengerjakan suatu pekerjaan sekian lama, kalau mereka bekerja bersama-sama bagaimana hasilnya gitu. Jadi nanti itu tekniknya ada, sangat gampang. Oke, see you di next video selanjutnya.